Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Nugroho. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan audit manajemen SDM tentang program audit SDM pada PT BPRS Gebu Prima. Langsung saja ke pembahasan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS sesuai fungsinya, BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sama seperti BPR konvensional, BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum, karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan peransuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan tentang terhadap BPRS dilaksanakan oleh OJK. PT BPRS Gebu Prima itu sendiri berdiri sejak tahun 1996 dan tetap eksis sampai saat ini, tentunya telah memiliki anggota pembiayaan tetap. Hal ini tentunya menjadi poin utama dalam perkembangan, sehingga BPRS Gebu Prima merasa walaupun saat ini sudah banyak BPRS yang ada di Kota Medan, BPRS tidak ada persaingan yang dapat merugikan BPRS Gebu Prima. Gebu Prima Medan pada saat ini berkantor di Jalan Garuda Ruko, nomor 6, Perumnas Mandala, Medan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut, yaitu ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah berdasarkan hasil audit yang kami lakukan mengenai pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh karyawan di kantor BPRS Gebu Prima, Kota Medan, sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk menambah dan mengembangkan skill dan kompetensi sesuai dengan instansi masing-masing. Dan ketiga adalah pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan harus tetap tepat sasaran sehingga kompetensi yang disampaikan terlaksana dengan baik oleh para karyawan di kantor BPRS Gebu Prima. Yang selanjutnya adalah kriteria. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Yang kedua, disesuaikan dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan ketiga adalah anggaran dan narasumber pelatihan dan pengembangan karyawan sudah disesuaikan dengan dan terukur. Dan selanjutnya adalah penyebab. Pertama, kurangnya kemampuan karyawan dalam menerapkan manajemen perkantoran untuk melakukan pekerjaan. Dan kedua, kurangnya pengetahuan untuk proses pembuatan laporan OJK. Dan yang ketiga adalah kurangnya untuk menggunakan teknologi terkini oleh karyawan. Dan tersebut mengakibatkan penerapan manajemen perkantoran yang kurang, menyebabkan hasil dari pekerjaan menjadi tidak terstruktur. Dan yang kedua, dengan kurangnya pengawasan pekerjaan yang dilakukan dapat terbengkalai. Dan yang terakhir adalah dengan kurangnya penerapan teknologi kepada para karyawan mengakibatkan produktivitas kerja menurun. Dan pejabat yang bertanggung jawab adalah Yola Oktita SE. Sekian pembahasan dari saya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Anggrani, saya dari kelas 7C Malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bab 3, rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan adanya kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa datang, yaitu satu, program kali ini dibuat agar para karyawan di BPRS Gebu Prima dapat lebih mengembangkan pengetahuan atas teknologi yang saat ini, dan kelemahan yang terjadi yaitu beberapa karyawan senior masih sulit untuk mencerna apa yang diajarkan saat pelatihan. Atas kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi 1. Untuk sistem yang digunakan dalam program pelatihan, sebaiknya perlu dijelaskan lebih detail dan terarah. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadinya akibat yang lebih buruk pada program pelatihan dan pengembangan karyawan di masa yang akan datang.
Bab 4 Ruang Lingkup Audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah pelatihan dan pengembangan karyawan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Medan untuk periode tahun 2021. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program pelatihan dan pengembangan karyawan dan aktivitas program pelatihan dan pengembangan karyawan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.